Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat si Abah, kembali lagi di channel si Abah. Perkenalkan, saya Siti Diamutiani dan ini rekan saya Putri Natasha. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Abah. Nah teman-teman, pada diskusi hari ini kita akan membahas apakah pendidikan formal ini relevan bagi calon pengusaha. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Sebelum itu Abah, saya izin bertanya. Abah, menurut Abah, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh calon pengusaha yang hanya mengandalkan pendidikan formal? Abah, saya mau nanya, bagaimana pendidikan formal membantu calon pengusaha dalam memahami aspek hukum dan regulasi bisnis? Oke, good. Jadi kalau kita lihat, pengusaha itu memang ada yang berlatar belakang pendidikan formal, ada yang berlatar belakang pengalaman, baik pengalaman yang dialami sendiri maupun pengalaman orang lain yang dijadikan pelajaran bagi dia, gitu kan. Jadi memang nggak semua pengusaha itu berpendidikan formal, dan nggak semuanya juga yang nggak berpendidikan formal itu nggak sukses. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang nggak bagus backgroundnya, tapi malah mereka sukses. Sebaliknya ada juga pengusaha yang backgroundnya barangkali secara akademis tinggi, tapi mereka gagal di dalam praktek, ya, dalam praktek melakukan bisnis. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan? Sebagai seorang pengusaha, tentu yang pertama harus diketahui pengetahuan tentang produk yang dia jalankan, ya, bisnis yang dia jalankan, pengetahuan produk, gitu kan. Misalnya kalau kamu berjualan, berjualan katakanlah baju, ya kan, tentu harus tahu baju-baju itu bahannya, desainnya, ya kan, terus kemudian lagi jahitannya seperti apa, modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, yang bagus-bagus. Plus juga tentu di samping produknya itu sendiri, harus kita kuasai juga pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan itu, ya kan. Misalnya kita berbisnis baju, nah tentu kita harus tahu baju yang harganya lebih miring di mana belinya, kan, gitu kan. Iya. Ya kan. Terus kemudian juga pasar yang biasanya bagus untuk penjualan baju itu di mana, ya, juga harus tahu calon konsumennya di mana, apakah remaja, apakah orang tua, ya, apakah anak-anak, gitu. Nah, semua itu pengetahuan tentang produk maupun pengetahuan tentang hal-hal yang terkait itu harus diketahui. Kalau orang yang berdasarkan bukan pendidikan formal, artinya dia hanya belajar dari pengalaman, baik pengalaman dia sendiri maupun pengalaman orang-orang lain yang dia jadikan pelajaran, yang dijadikan sebagai contoh. Tentunya dalam hal ini memakan waktu, kan, waktunya pengalaman itu namanya harus dialami, ya kan, makan waktu yang cukup lama supaya bisa mengetahui permasalahan. Maka disinilah gunanya pendidikan formal adalah untuk, katakanlah, memperkaya sebenarnya, sehingga tahu bagaimana melakukan costing and pricing. Costing artinya menghitung semua komponen, menghitung semua biaya produksi, biaya pembelian bahan, biaya jahitnya, biaya promosinya, ya. Terus kemudian kalau misalnya diangkut kemana, biaya transportasinya. Jadi itu adalah costing namanya. Nah, berdasarkan perhitungan tentang costing ini, pembiayaan sehingga menjadi produk, lalu selanjutnya juga
bisalah ditetapkan pricingnya, artinya pantasnya ini produk dijual berapa harganya, ya kan. Baik juga tentukan ini produk kamu ini untuk siapa konsumennya, konsumen anak kecil, konsumen remaja, konsumen orang dewasa kan beda-beda, ya kan. Masa kamu untuk remaja kamu kasih baju monyet kan nggak lucu ya, atau baju daster, ya kan. Daster sih bisa paling buat tidur gitu kan. Pasti lain-lain kan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Nah, perbedaan itu juga kan akan menjadi suatu hal yang lebih, katakanlah ibarat orang lari, pendidikan formal itu akan mempercepat lari kamu gitu. Tapi juga sulit itu tercapai dengan waktu yang relatif singkat kalau kamu tidak memperkaya dengan pengalaman. Artinya dalam hal ini tentu karena kita baru mulai, ya pengalamannya bukan pengalaman kita, tapi pengalaman orang lain. Artinya kita sering diskusi, sering tanya-tanya, ya kan, sering ngobrol-ngobrol, atau sering lihat YouTube, ya, atau TikTok, atau media sosial lainnya, atau juga sering ikut seminar, ya kan, ada seminar tentang pemasaran produk apa, kemana, itu kan banyak seperti itu. Nah, jadi memang meskipun bukan pendidikan formal, tapi juga tetap ilmu itu dibutuhkan. Tanpa ilmu ya nggak mungkin sukses. Ilmu apapun juga. Dalam hal ini mungkin ilmunya tidak didapat dari bangku sekolah, tapi dari YouTube, dari berdiskusi dengan orang-orang yang sudah sukses, didapat dari seminar-seminar kan itu ya. Pendidikan formal memang tidak menjamin kesuksesan, tergantung penggunaannya juga. Makanya ketika ada seorang alumni yang mengirim WhatsApp kepada saya, "Abah, saya udah lulus 5 tahun yang lalu, tapi kok ijazah UNIS nggak laku-laku, saya masih nganggur." Saya mesti jawab apa? Ya juga kita dalam arti ini ya harus lincah, jangan nunggu rezeki tiban, karena Allah sendiri mengatakan bahwa tidak ada makhluk melata di bumi kecuali ada rezekinya. Artinya makhluk itu ada rezekinya kalau dia melata. Kan ular melata, terus apalagi binatang-binatang melata itu kan, ya kan? Iya. Belatung melata. Belatung contohnya geli. Terus apa lagi? Ya, melata, cacing melata. Artinya bergerak. Artinya apa kalau bagi manusia? Kalau untuk dapat rezeki, berusaha. Jadi jangan mengharapkan kejatuhan duren. Aku jatuhan duren enak kok. Jatuhan duren ilmu kepala, ya kan? Ya, ketiban bulan sama aja. Ketiban bulan juga hancur kita kan kalau ketiban bulan. Jadi tidak mengharapkan seperti itu, tapi melata. Yang namanya melata atau berusaha atau berikhtiar, itu kan juga nggak mungkin simsalabim ya. Iya. Sama dengan kodratnya kita manusia. Kamu mau tiba-tiba dilahirkan ibu kamu segede gini, nggak mungkin. Semua mulai dari bayi merah yang tidak bisa apa-apa, ya kan. Cuman karena dirawat sama orang tua, sama saudara, ditambah lagi juga si bayi itu sendiri kan karena dikasih makan, disusui, akhirnya dia sendiri kan bertumbuh. Nah, jadi dalam usaha juga begitu. Awalnya mungkin kita ya susah payah lah. Emang kamu tiba-tiba bisa ngelamar jadi mahasiswa? Nggak bisa kan, dari SD dulu ya. Malah mungkin dari TK dulu. Dari TK nggak kamu? TK kamu? TK juga. Iya kan, dari TK, SD, SMP, SMA. Berapa tahun itu? Berapa tahun dari TK? TK berapa tahun biasanya? TK 2 tahun, tambah SD 6 tahun, 8, tambah lagi SMP, SMA, ya kan, 12 tahun ya berarti. Enggak dong, 14 tahun. Baru kamu harus segini. Itu pun kamu harus tambah lagi dengan kuliah 4 tahun, 16 tahun tuh untuk belajar. Nah, berarti kita juga dalam berusaha, berbisnis, ya nggak bisa kita mengharapkan tiba-tiba kita sukses.
tiba-tiba kita bisa jadi saudagar, tiba-tiba bisa jadi pebisnis yang mumpuni, nggak bisa. Pasti semuanya juga harus dengan usaha yang berjalannya itu step by step, jalannya itu tahap demi tahap. Tapi kita juga berarti kalau sudah ada pendidikan formal, misalnya diajarkan bagaimana kita membuat suatu produk yang baik, terus kemudian kita mempelajari tentang jejaring pemasaran, kita belajar tentang costing and pricing, terus kemudian kita belajar tentang hukum bisnis, dan kita belajar lagi etika bisnis. Itu akan mempercepat kesuksesan. Di samping itu tadi, kita tetap harus menimba ilmu dari sektor-sektor lain, seperti banyak medsos yang ada pengaruhnya, ya, yang bagus-bagus. Di samping itu jejaring juga mungkin kita harus juga berkolaborasi dengan orang lain, ya kan, berkolaborasi dalam hal pemasaran, promosinya, berkolaborasi dalam hal kita mendapatkan bahan yang lebih bagus, lebih murah. Tahu dari mana kalau nggak kita nggak berkolaborasi, ya kan, relasi. Jadi kita harus punya jejaring relationship-nya itu yang bagus, ya, networking itu yang bagus. Seorang pebisnis itu nggak boleh introvert, diem aja ngebatin aja. Ya mau kebatin mendingan jadi dukun ya. Kalau mau membatin aja mendingan jadi dukun. Pebisnis nggak ada begitu. Pebisnis itu harus lincah, harus bergerak, harus membangun jejaring, harus berkomunikasi, harus tidak capek berpromosi gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa fungsi dari pendidikan formal bagi kesuksesan seorang pebisnis, dia fungsinya akselerasi, mempercepat supaya bisa cepat sukses. Ya, tapi bukan berarti yang tidak punya pengetahuan formal atau pendidikan formal nggak bisa sukses, banyak. Tapi kan ini ngalamin dulu, panjang ceritanya itu, jadi lebih lama gitu loh, karena step by step, tapi kemudian nggak dapat pendidikan formal, jadi nggak tahu bagaimana posting pricing yang tepat, bagaimana jejaring pemasaran yang bagus, bagaimana membangun relationship. Semuanya berdasarkan pengalaman semata-mata. Bisa, tapi lebih lama. Kombinasi keduanya yang paling bagus. Jadi kalau misalnya kamu sekarang kuliah di ekonomi, ya, terus kamu punya niat untuk membuat suatu usaha, ya dari sekarang kamu mulailah berpikir tentang apa sih kira-kira produk akan saya bisniskan gitu kan. Nah, di samping kamu perdalam ilmunya di fakultas, di bangku kuliah, kamu juga mulai mencari-cari informasi gitu, mencari-cari jejaring, membuka pertemanan, sering-sering ikut katakanlah mendatangi pameran, mana nih produk yang bagus gitu kan. Terus kemudian sering mendatangi seminar, ya, how to get success kan, itu ada, bagaimana mencapai sukses. Terus bagaimana how to produce the maximum value of product kan gitu, bagaimana mencapai suatu nilai produk yang baik gitu kan. Jadi dari sekarang harus dimulai, jangan tiba-tiba begitu lulus kuliah baru mau bisnis, terus kemudian karena belum ada pengalaman, lalu kemudian gagal langsung putus asa, langsung bilang sama dosen, kok saya nggak laku-laku. Ya biasa kan nggak ada persiapan. Kamu ada niat bisnis nggak nanti? Ada. Apa misalnya? Saya mau buka usaha di bidang kuliner. Soalnya saya suka suka kayak makanan gitu. Terus juga saya mau buka usaha nggak cuma jualan, tapi juga mikirin konsep sama ciri khas tersendiri gitu. Ya bagus, cocok lah kalau saya Putri. Kamu kuliner masa kurus, nggak boleh kuliner orangnya harus yang berbuat ini ya. Oke, sebentar, satu-satu dulu. Jadi artinya ketika kamu mulai kuliner, ya kamu mulailah ikutin itu status-statusnya, katakanlah Chef Renata. Kan banyak tuh chef Devina kan ada kan tuh.
Coba pelajari biografinya, pengalaman dia mulai dari sekarang. Itu secara literasi, secara bacaan. Tontonlah banyak video-video yang berkisah tentang produksi, distribusi gitu, terus relasi dan sebagainya. Di samping di fakultas kamu ilmu-ilmu yang terkait dengan itu kamu perdalam dengan serius. Tapi mulainya dari sekarang. Kalau sekarang kamu semester 2, berarti kan masih ada kesempatan belajarnya baik formal maupun informal itu 3 tahun. Sehingga begitu kamu lulus, kamu nggak kaget. Udah mulai ini, istilah kasarnya mungkin ketika kamu lulus tinggal ngumpulin modal untuk sebagai landasan operasional. Tapi ilmunya baik formal di ke kampus maupun formal di tempat yang lain sudah kamu ketahui gitu. Saya kira banyak tuh seminar-seminar gratis tentang masalah pemasaran, kayak masalah produksi, kayak masalah jejaring, kayak masalah apa macam-macam. Nah, jangan habiskan waktu hanya untuk main-main gitu. Sebab kalau misalnya main-main nanti waktunya sia-sia. Begitu kamu mau mulai setelah lulus bingung mau ngapain gitu kan. Mulai dari sekarang. Betul ya Pak? Cita-cita jadi presiden. Bukan. Untuk saya belum ada sih, Pak. Maksudnya belum tertuju untuk membangun bisnis atau enggak setelah nantinya. Belum ada sih, Pak. Ya. Tapi sebaiknya semua ya, untuk semua juga sebaiknya mulai dari sekarang mulai berpikir kira-kira after kita graduate dari fakultas mau ngapain gitu lah. Jadi jangan tiba-tiba baru punya rencana, waktu sudah berjalan. Justru ketika kamu memulai itu dari masa kuliah, itu akan mempermudah kamu menghadapi kuliah karena ada pengalaman, sehingga pengalaman di on formal ya non formal bisa kamu terapkan di yang formal gitulah. Nanti itu berakumulasi, kayaknya gini deh ya, kayak misalnya kita itu punya komputer atau laptop, kita input data terus gitu. Nanti giliran mau perlu kan data itu bisa kita panggil. Kamu nggak pernah input data, tiba-tiba mau panggil data dari mana? Nggak pernah diinput. Itu juga investasi, itu namanya. Investasi itu tidak hanya berupa modal, tidak hanya berupa uang. Justru ketika kamu mulai itu membangun jejaring, membangun segala macam, mungkin kamu akan dapat sumber uang itu ternyata bisa dari sini gitu. Sumber permodalan bisa dari sini. Waduh, saya harus kerjasama dengan ini nih supaya promosi produk saya laku, ya kan? Kamu bikin kuliner, emang mau dimakan sendiri kan? Enggak. Kan mau dijual kan? Iya, dijual. Makanya berarti kan jejaring, pemasaran, promosi, dan di mana letaknya strategis gitu kan? Udah kita ketahui, sehingga baru kemudian after kamu lulus ya kamu tinggal cari. Apalagi kemudian kamu sambil nyicil nabung, persiapan modal. Biarpun sehari cuman katakanlah nabung cuma 1.000 itu kali setahun berapa? Kan 360.000. 360.000 kali 3 tahun itu 1 juta lebih. Kulinernya juga tentu kan kamu nggak langsung berharap buka restoran gede kan. Mula-mula sekarang juga nggak ada ini kok, nggak perlu restoran. Catering itu kan banyak online. Iya kan, online aja. Kemudian kita kerjasama dengan Gojek, dengan abang Grab, abang ojol lah. Kita cukup di rumah, banyak tuh gitu sekarang. Keponakan saya juga ada bisnis catering kayak gitu. Jadi dia masak di rumah, tapi kemudian ada pesanan-pesanan melalui ojol berjalan. Tapi tentu semuanya kembali lagi, kita tidak boleh hanya stuck pada satu tahap, terus harus berkembang lagi. Tahun ini, 2 tahun ini, oke, saya cuma catering online. Berarti setelah saya kumpulkan modal sedikit demi sedikit, nanti kita bisa menyewa tempat dan sebagainya. Makin lama makin naik gitu. Atau nggak perlu sewa tempat, sekarang juga bukan zamannya lagi. Tapi juga bisa sih sewa tempat, kan ada yang makan di tempat ya. Ada makan di tempat. Kan ada dine in or take out gitu ya kalau di restoran ya, makan di sini atau bawa pulang. Ya, tapi kan kita jangan harap terlalu banyak bantuan berupa finansial dari orang, ribet nanti malahan. Mendingan kita dari sekarang ini baru
nabung dari kecil-kecilan. 5.000 sehari bisa nggak? Bisa kan 5.000 sehari. 5.000 sehari berarti kan kalau 1 tahun berapa? 5.000 kali 365 kan gede itu, ya kan? Apalagi kamu masih waktunya 3 tahun lagi, berarti kan masih lumayan. Mudah-mudahan nanti kalau kalau yang tadi cuma 1.000 aja bisa 365.000 per tahun, ya kan? Terus kemudian 3 tahun berarti 1 juta lebih. Kalau 5.000 berarti kan 5 kali lipat, gitu kan? Jadi bikinnya sederhana aja, jangan kalau bisa ya jangan ngandelin apalagi minjam, susah nanti ribet lagi bang, nanti kalau terlibat dari pinjol lagi. Jadi ingat ya bahwa manusia itu memang dalam prosesnya, baik dalam kehidupan maupun di dalam bisnis maupun dalam karir maupun dalam kuliah studi, itu semua bertahap. Tidak bisa tiba-tiba kamu, Pak saya ikut wisuda dong, udah gitu gue ikut wisuda dari mana, kan gitu kan, nggak mungkin. Ketika mau kuliah kamu ditanya juga, kamu punya ijazah SMA nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Bagaimana kamu bisa kuliah nggak pernah sekolah, nggak ada ijazah, gitu ya. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk menjawab pertanyaan apakah di dalam bisnis itu apa tadi lupa sih kalau pertanyaan. Apa sih yang tantangan terbesar yang dihadapi oleh calon pengusaha yang hanya mengandalkan pendidikan formal? Tantangan terbesar justru dari diri sendiri. Mau nggak kamu belajar, mau nggak kamu nabung, mau nggak kamu membuka diri, mau nggak kamu capek-capek membangun jejaring itu. Jadi artinya tantangan terbesar justru dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, dari kita sendiri. Nah kamu mau punya cita-cita buka kuliner misalnya, dari sekarang, start it now, jangan tunda-tunda gitu. Jadi diskusi kita seperti ini ya seharusnya ada manfaatnya, sedikit pelajaran juga ya. Oke, saya kira demikian bisa ditutup. Alhamdulillah, terima kasih Abah atas waktu dan pemaparan yang sangat membuka wawasan. Semoga diskusi ini bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman semua, khususnya yang sedang menempuh pendidikan dan memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha. Saya Siti Diahmutani dan rekan saya Putri Natasya. mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.